يا معاشر المسلمين وشرة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يدعو فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته وأحكاما شرعية مقياسا لأعماله ومستارا لأحكامه.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصحاب القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. أما بعد فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah berikan berbagai nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat berupa harta benda, kesehatan, keimanan, wabil khusus nikmat berupa waktu, wabil khusus nikmat berupa usia, wabil khusus nikmat berupa kesempatan kita di muka bumi ini. Yang kedua, semoga salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam ke muka bumi ini, sehingga siapapun di antara manusia di dunia ini, termasuk kita para jamaah yang mau menggunakan apa yang diwariskan baginda Rasul, yakni Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sandar dalam hidupnya, yakni ketika berbuat di dunia ini selalu melihat bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah mengaturnya, melihat halal haram, melihat perintah larangan Allah. Fa insyaallah orang-orang semacam ini akan selamat dunia dan akhirat. Para jamaah rahimakumullah, mari kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas takwa kita dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kapanpun dimanapun kita dipanggil oleh Allah benar-benar dalam kondisi beriman dan bertakwa, sehingga kita bisa dikategorikan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, saat ini kita sudah melewati pertengahan bulan Desember 2025. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 menuju tahun 2026. Ketika pergantian tahun, maka rata-rata manusia akan mengatakan bahwa usianya bertambah. Ulang tahun. Yang dulunya usianya 50 menjadi 51. Yang dulunya 17 menjadi 18. Yang dulunya 60 jadi 61 dan seterusnya. Para jamaah rahimakumullah, mari kita berpikir paradigma kebalikan dari itu. Mari kita berpikir paradigma dari itu. Karena ketika kita masih berpikir seperti itu, maka hidup kita di muka bumi ini masih tenang-tenang saja, bergembira, bersenang ria ketika usianya bertambah. Tapi seorang muslim, seorang yang beriman, yang meyakini akan adanya akhirat, yang meyakini akan ada surga neraka, yang meyakini akan adanya hisab, harusnya berpikir sebaliknya. Para jamaah, ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, masing-masing kita itu mempunyai jatah waktu. Masing-masing kita sudah dicatat di Lauhul Mahfuz berapa usianya di muka bumi ini, berapa waktunya di muka bumi ini. Itu modal dasar kita. Modal dasar kita itu para jamaah. Sehingga orang yang memahami bahwa kehidupan dunia ini bukan selesai tapi ada lanjut kehidupan akhirat, maka pada saat pergantian tahun, bertambah usia di muka bumi, sekaligus dia berpikir bahwa jatah saya di bumi telah berkurang satu. Harus berpikir begitu para jamaah. Sehingga akhirnya kemudian kita akan selalu berusaha untuk menyiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini.
Karena setiap tahun jatah kita berkurang satu, jatah kita berkurang satu, sampai akhirnya jatah kita habis dan akhirnya kita harus kembali kepada Allah. Para jamaah rahimakumullah, sehingga Allah bersumpah atas waktu yang Allah berikan kepada kita, atas usia yang Allah berikan kepada kita, dengan sumpahnya di dalam surat Al-Hasr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Para jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah mendahului dengan wal 'ashri, demi waktu. Rata-rata para mufassir mengartikan waktu di sini adalah waktu yang Allah sediakan untuk kita. Karena terkait pada ayat berikutnya adalah membahas pada manusia. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya adalah kondisinya rugi. Nah, kondisinya rugi, illa kecuali, ada pengecualian. Makanya wal asri di sini adalah demi waktu yang Allah berikan kepada kita, yang masing-masing kita beda-beda. Demi waktu yang berikan kepada kita, misalkan 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, tapi dirahasiakan oleh Allah. Semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa kita ingin menambah atau mengurangi. Masing-masing kita mempunyai waktu sendiri-sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali. Kenapa kok dikatakan manusia rugi? Kecuali orang yang beriman yang pertama, illal ladzina amanu. Karena para jamaah, ketika manusia diberi kesempatan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi ternyata ketika kembali kepada Allah, bukan surga yang dia dapat, tapi neraka. Makanya kemudian dikatakan lafi khusrin, karena orang-orang yang tidak punya iman di hatinya, maka pasti tempatnya neraka. Orang-orang kafir, innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam, tempatnya adalah neraka. Loh, kenapa ketika kembali ke neraka kok jadi rugi? Para jamaah, kita faham semuanya bahwa manusia pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Nabi Adam bersama istrinya Sayyidah Hawa, dua-duanya adalah hidup pertama kali di surga. Jadi habitat manusia al-awal adalah di surga. Orang pertama kali, nenek buyut kita pertama kali, Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa, tempatnya di surga. Karena suatu hal kehendak Allah, akhirnya kemudian ditempatkan di bumi, tapi sebentar. Ilahin, sebentar di bumi ini. Orang yang mau mengikuti perintah Allah melalui para rasulnya, para nabinya, maka tidak usah sedih, tidak usah susah. Dia bisa kembali ke surga. Makanya para jamaah, manusia ketika sudah diberi kesempatan di muka bumi, entah 80 tahun, 20, 30 tahun, atau 70 tahun, kemudian aktivitasnya melanggar syariat Allah, kembali ke neraka, maka dia rugi dari surga menuju neraka. Kesempatannya di muka bumi ini. Jadi kita harus berpikir bahwa di dunia ini bukan santai-santai. Karena di dunia ini adalah kesempatan yang Allah berikan. Apakah nanti kita mendapatkan nikmat yang terus-menerus di surganya Allah, atau kita akan disiksa terus-menerus di nerakanya Allah. Penentunya adalah di muka bumi ini. Sehingga Allah ingatkan wal asri, demi waktu yang Allah berikan kepada kaum manusia, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Lawan dari beriman adalah orang-orang kafir. Namun para jamaah, tidak hanya orang beriman saja, tapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Karena keimanan kalau hanya mengatakan bahwa yakin, saya yakin pada Allah, malaikat, kitabullah sampai hari akhir, tapi tidak sholat, sama saja. Saya yakin semuanya, tapi kemudian selalu berzina, sama saja. Jadi keimanan kepada Allah, meyakini bahwa Allah zat penguasa alam raya ini, Allah pembuat aturan, Allah adalah Tuhan kita,
diikuti dengan ketundukan, kepatuhan kita menjalankan hidup di muka bumi, baik yang ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, semuanya sudah syariatnya. Itulah bertakwa. Makanya setelah beriman dilanjutkan oleh Allah, bertakwa. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihah. Amilus shalihah itu adalah amal saleh, amal yang diterima oleh Allah, amal orang-orang yang bertakwa. Para jamaah rahimakumullah, karena waktunya terlalu singkat, yang ketiga adalah dilanjutkan lagi, tidak sekedar kita bertakwa saja, tapi ternyata ada lanjutannya. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati masalah hak dan kesabaran. Para jamaah, kita ini ketika hidup bermasyarakat, maka tidak boleh membiarkan teman kita masuk neraka. Kita setiap 5 waktu berangkat ke masjid untuk sholat, teman kita, saudara kita tidak mau sholat, harus kita jawil, ayo saudaraku, ayo temanku, ayo waktunya sholat, mari kita sholat. Itu adalah watawasau bil haqqi, saling menasihati masalah al-haq. Al-haq ayat Islam, kebenaran itu hanya pada Islam. Waktunya Ramadan tiba, sebentar lagi, kurang 2 bulan lagi. Kemudian kita berpuasa, teman kerja kita nggak puasa. Maka kalau kita ingin mengamalkan watawasau bil haq, kita harus katakan, wahai temanku, kamu harus berpuasa. Puasa adalah wajib. Bla 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 bla, sampai akhirnya temannya mau diajak puasa. Inilah maknanya adalah watawasau bil haq, berdakwah ilal Islam, menyampaikan Islam kepada saudara-saudara kita. Apalagi ketika misalkan kita sholat, kemudian anak kita tidak sholat, wajib kita untuk mengajak anak kita sholat, istri kita sholat. Kalau kita menutup aurat, anak kita nggak nutup aurat, wajib kita ajak anak kita menutup aurat, istri kita menutup aurat, dan sebagainya. Sehingga para jamaah rahimakumullah, orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati masalah al-haq, inilah yang berhak untuk mendapatkan keuntungan, karena dia nanti ketika kembali ke akhirat bukan ke neraka tapi akan ke surga. Yang terakhir para jamaah rahimakumullah, juga saling menasihati masalah kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Para jamaah, kesabaran itu ada 3. Singkat saja, 3. Yang pertama adalah sabar menjalankan syariat. Untuk menjalankan syariat itu butuh kesabaran. Untuk puasa butuh kesabaran, untuk sholat butuh kesabaran, apalagi sholat malam. Untuk sedekah butuh kesabaran, dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah kesabaran meninggalkan maksiat. Untuk tidak berpacaran itu butuh kesabaran. Untuk tidak mencuri butuh kesabaran. Untuk tidak melihat aurat lawan jenis butuh kesabaran. Untuk tidak minum khamar butuh kesabaran. Kesabaran yang kedua adalah ketika dia meninggalkan larangan Allah. Dan kesabaran yang ketiga, yakni ketika dia mendapatkan musibah. Setiap bencana yang diberikan pasti ada hikmahnya. Para jamaah rahimakumullah, terakhir sekali Allah menyampaikan dalam Qur'annya di dalam surat Al-Hasr ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang dipanggil hanya orang beriman, karena kalau tidak beriman tidak akan memikirkan akhirat, nggak yakin tentang akhirat. Apa panggilan Allah? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah, perhatikanlah dengan seksama ma qaddamat lighad, apa yang telah kamu perbuat untuk persiapan akhiratmu. Para jamaah, ternyata Allah mengingatkan pada kita masing-masing. Kalau kita beriman, wahai orang yang mukmin, apa yang telah kamu perbuat untuk persiapan akhiratmu. Jangan-jangan besok kamu mati, jangan-jangan lusa kamu mati, jangan-jangan setahun lagi kamu mati. Itu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita para jamaah ketika hidup di muka bumi ini, ingat bahwa semuanya untuk persiapan akhirat. Dan persiapan akhirat itu tidak mengubah apa-apa. Aktivitas di muka bumi ketika sudah syariatnya Allah, itulah persiapan akhirat. Pada saat kita berdagang, kemudian kita jujur, maka itu persiapan akhirat. Karena berdagang yang jujur berpahala, berdagang yang curang berdosa.
Ketika kemudian kita melihat berkeluarga, berumah tangga, mendidik istri adalah sesuai syariatnya. Itu persiapan akhirat. Kalau istri dibiarkan saja, entah berbuat apa silahkan, nafsi-nafsi, maka berarti kita tidak mempersiapkan akhirat kita. Ketika kita punya uang banyak, sedekah, infak, persiapan akhirat. Jadi persiapan akhirat itu adalah seperti biasa, cuma jangan sampai melanggar syariatnya. Jangan sampai kita berbuat ngawur mengikuti nafsu kita. Fa insyaallah dunia kita dapat, akhirat pasti dapat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa ashabul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al islam wal muslimin, Allahumma mansur man nasara dinal islam wa hadul man khadal al muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum wazkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu fa idza nazala subuh fi bidin qawamatis shalah. Ada jamaah yang